Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sadaqallahu nadzim. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian rutin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka pengajian rutin yang insya Allah dilaksanakan setiap malam Sabtu habis Isya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh aktivitas ibadah kita betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah pada suri teladan kita, qudwatuna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan termasuk kita yang ada di majelis ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini, karena ini masih di awal-awal bulan Rajab, maka sedikit kita akan mengupas tentang keutamaan yang ada di bulan Rajab. Karena alhamdulillah kita disampaikan umur kita pada bulan Rajab ini, dan baginda Rasulullah SAW mengajarkan minimal di bulan Rajab awal-awal itu mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Dan kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa, yang kadang ya malam ini, kalau besok belum tentu kita akan ketemu dengan majelis seperti ini. Maka patut kita syukuri melalui ilmunya, ya, dengan keilmuannya, dan dia dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di bulan Rajab ini untuk menjalankan majelis taklim ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan itu ada 12 bulan. Kita merujuk kepada dalil Al-Qur'an, asyara syahram fi kitabillah
syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Hadirin rahimakumullah. Di sini Allah menjelaskan bahwa bulan ada 12 bulan dan ada bulan haram yang di sana mempunyai fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan yang ada di bulan haram tersebut. Bulan apa saja bulan haram itu? Maka menurut berbagai macam keterangan hadis-hadis yang sahih, maka bulan haram yang 4 bulan itu mulai dari Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan ini kita sedang berada di bulan Rajab. Maka kita sedikit akan membahas tentang keutamaan kita untuk beribadah bagaimana di bulan Rajab. Dan sebagaimana sabda Rasulullah ketika mengajarkan doa kepada kita yang di situ mengandung makna idat, makna persiapan. Karena di situ ada kata untuk meminta diberkahi bulan Rajab, diberkahi bulan Sa'ban, dan disampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Dan ini mengandung idat dan diberikan langsung contoh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para sahabiyah ataupun para sahabat. Jadi sahabat perempuan, sahabat laki-laki, ya, sahabat itu orang-orang yang hidup di zaman baginda Rasulullah SAW. Bisa ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, ini memberikan contoh kepada kita dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena doa itu mengandung makna untuk mempersiapkan diri, karena baginda Rasulullah dan para sahabatnya itu mereka menyiapkan diri jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan datang. Dan minimal yang mereka persiapkan itu adalah 2 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, yaitu dimulai dari bulan Rajab ini. Adapun persiapan kenapa di dalam bulan haram itu dianjurkan untuk lebih banyak berbuat amal soleh, ataupun dilarang untuk berbuat maksiat lebih keras lagi. Maknanya di bulan yang lain itu bukan tidak dianjurkan untuk beramal soleh, ataupun tidak dianjurkan untuk mencegah dari maksiat. Di bulan-bulan haram ini, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu juga ketika mengerjakan amal soleh, maka juga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini di bulan haram ini terutama
di bulan Rajab ini, maka kita minimal untuk menghentikan segala kemaksiatan. Karena ketika kita bermaksiat, kita akan diberikan ya, dosa itu 2 kali lipat dibanding dengan ketika kita berbuat maksiat atau berbuat dosa di bulan-bulan selain bulan haram ini. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Ya, untuk memperbanyak amal soleh karena apa? Fadilahnya ketika kita mengerjakan amal soleh, maka juga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 2 kali lipat dibanding ketika kita mengerjakan amal soleh di luar bulan-bulan haram ini. Maka sekaligus untuk menyambut latihan menyongsong bulan Ramadan, amal-amal soleh itu dikerjakan, maksiat itu dihentikan. Yang pertama, persiapan dari bulan Rajab ini untuk menyambut bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umurku di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sa'ban, dan sampaikan ke umur kami ke bulan Ramadan. Yang pertama ada persiapan secara i'dadur ruh, persiapan secara ruh. Secara ruh, maka kita merindukan bulan Ramadan, ya, karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang di sana diwajibkan bagi setiap muslim, setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan saum Ramadan. Maka di bulan Rajab ini disunahkan untuk banyak berpuasa sunnah. Gitu ya. Tidak ada hadis yang mengkhususkan puasa sunnah Rajab, itu enggak ada. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya mencontohkan kepada kita, baginda Rasulullah lebih banyak berpuasa di bulan Rajab ini dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Untuk melatih menyongsong bulan Ramadan. Apa-apa itu kalau tidak dengan latihan, maka tidak akan mungkin bisa pinter, bisa bagus, bisa baik hasilnya ketika tanpa latihan. Ketika kita sekolah dahulu, ya, mau ujian tanpa belajar, tanpa latihan, maka tidak mungkin hasilnya akan baik. Ataupun seorang atlet, ya, ketika mau mengikuti pertandingan atau kejuaraan tanpa berlatih, maka ikut pertandingan, maka tidak, kemungkinannya 0,0 sekian persen untuk menjadi juara ketika dibandingkan dengan atlet yang melakukan persiapan latihan dengan matang. Maka penting sekali untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang itu sesuai dengan hadis Rasulullah, maka kita mempersiapkan sedini mungkin dan minimal dari bulan Rajab ini kita persiapkan. Kita merindukan, ruh kita merindukan bulan Ramadan, sering membayangkan bulan Ramadan. Maka ketika ingin bertemu dengan bulan Ramadan, hadirkan suasana Ramadan tersebut dengan kita berpuasa. Dan luar biasanya ketika orang yang berpuasa, ya, ketika orang yang menjalankan saum, puasa sunnah ataupun puasa wajib, maka dengan berpuasa itu dia pasti akan menghentikan dari berbuat maksiat. Karena apa? Karena pasti meyakini ketika berpuasa, berbuat maksiat, takut nanti puasanya batal.
Ini keistimewaan yang ketika kita menjalankan saum, ya, maka akan mengikuti yaitu ibadah yang lain, yaitu tidak berbuat maksiat. Ini luar biasanya saum atau puasa. Maka dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Rajab. Minimalnya kalau yang kemarin-kemarin belum pernah berpuasa sunnah, ya dimulai dengan puasa Kamis saja misalnya, atau Senin saja setiap minggunya, atau kalau sudah bisa Senin Kamis itu. Kalau yang sudah Senin atau Kamis, ditingkatkan lagi ada puasa Yaumul Bid, yaitu puasa pertengahan bulan, ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan purnama, bukan bulan nasional, Bu. Nanti lihatnya tanggal nasional, bulannya bulan Komariah, bulan penanggalan Islam itu. Ya, itu ketika sudah bisa, maka bisa sampai dengan puasa Daud, ya, sehari berpuasa, sehari tidak gitu. Ini untuk meningkatkan ruh kita, untuk menghadirkan suasana bulan Ramadan di bulan Rajab ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi saum Ramadan dimulai dari bulan Rajab ini. Nah, malamnya ketika bulan Ramadan itu ada qiyamul lail, ada sholat taraweh. Maka di bulan Rajab ini hendaknya kita memulai untuk menghidupkan malam kita. Yang kemarin-kemarin sebelum bulan Rajab itu belum pernah melakukan qiyamul lail, sholat malam, maka masuk bulan Rajab dilatih. Ora ketang seminggu sepisan. Ya, walaupun mungkin dilatih seminggu sekali, tengah malam bangun kita untuk melaksanakan qiyamul lail, menjalankan sholat malam. Karena apa? Untuk melatih nanti ketika masuk bulan Ramadan, ruh kita sudah tidak kaget dengan datangnya bulan Ramadan. Kita sudah mulai terbiasa dengan ibadah-ibadah malam. Ketika yang kemarin sebelum bulan Rajab, masuk bulan Rajab itu belum pernah dibuka Al-Qur'annya untuk tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka masuk bulan Rajab ini mulai sedikit kita buka, baca Al-Qur'annya, ya, tilawatul Qur'an. Kita coba dengan ayat-ayat pendek, syukur-syukur bisa 1 halaman atau 1 lembar, 3 lembar, syukur-syukur bisa sampai 1 juz 1 hari. Karena ketika nanti menghadapi bulan Ramadan, dipastikan karena Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di sana harusnya diperbanyak membaca Al-Quran, sebanyak-banyaknya menghatam Al-Quran, dan dilatih untuk mendatangkan, ya, ruh Ramadan itu mulai dari bulan Rajab ini dengan mulai membaca Al-Quran semampu kita, ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Yang kedua, maka persiapan yang tidak kalah penting untuk menghadapi ke sana bulan Ramadan yang akan datang, maka ada persiapan fikir, persiapan ilmu, idadu fikir. Maka persiapan ilmu itu juga dimulai dari sekarang, bukan dimulai ketika sudah masuk bulan Ramadan baru dibahas tentang bagaimana fikih Ramadan, bagaimana hal-hal yang wajib di dalam bulan Ramadan, apa yang makruh ketika berpuasa di bulan Ramadan, apa yang harus diperbanyak amalan ketika masuk bulan Ramadan. Tapi dimulai dari bulan Rajab inilah persiapan keilmuan itu dipersiapkan agar ketika kita masuk bulan Ramadan sudah paham, sudah sangat yakin, sudah tidak ada syak atau keraguan dalam menghadapi bulan Ramadan untuk beramal sebulan penuh di bulan Ramadan.
maka persiapan ini harus kita siapkan mulai minimalnya dari bulan Rajab ini. Maka hadiri majelis-majelis taklim, buka buku-buku ataupun kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan, ya. Ataupun buka majelis taklim yang di situ membahas khusus tentang bulan Ramadan, bisa keutamaannya, bisa tentang puasa, apa yang membatalkan, ya fikihnya, apa yang dilarang, apa yang makruh dan sebagainya harus dibahas sampai kita betul-betul paham, dan sehingga ketika masuk bulan Ramadan sudah kita sangat siap untuk menghadapi ibadah sebulan penuh di bulan Ramadan. Yang ketiga ada idatul jasad. Ya. Ada persiapan jasad yang harus kita lakukan mulai dari bulan ini. Persiapan jasad ketika kita menghadapi bulan Ramadan, ketika jasad kita sakit-sakitan, maka tidak akan mungkin mampu melakukan ibadah dengan baik, apalagi sempurna. Jauh dari kemungkinan itu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, maka persiapkan jasad kita untuk menghadapi bulan Ramadan, persiapkan dari sekarang. Yang mempunyai kendala penyakit, obati. Ya, obati seoptimal mungkin. Allah yang akan menyembuhkan. Yang penting kita berikhtiar seoptimal mungkin, maka Allah yang menyembuhkan. Biasanya penyakit-penyakit itu yang berkaitan dengan pencernaan. Biasanya kalau untuk Ramadan itu kebanyakan orang itu kaget ketika berpuasa hari pertama, hari kedua banyak yang nggak kuat karena tidak dilatih dari bulan-bulan berikutnya. Kalau yang sudah dilatih dan dipersiapkan fisiknya dari mulai bulan Rajab ini, insya Allah ketika masuk bulan Ramadan sudah tidak ada kendala. Kalau yang masih punya penyakit hendaknya terus diobati. Ya, biasanya kaitannya tadi dengan naiknya asam lambung. Nah, ini sebenarnya agak mudah untuk menghadapi itu. Kalau saya sedikit punya resep, kalau yang punya asam lambung biasanya perih lambungnya, dari mulai sekarang itu bisa minum rendaman dari irisan jeruk nipis, ya. Satu jeruk nipis dicuci bersih dengan kulitnya, diiris-iris, terus satu batang sereh juga diiris-iris, ya, dicuci bersih tentunya dengan air yang mengalir semuanya. Terus paling setengah ibu jari segini ini jahe, setengah ibu jari kunyit sayur, terus sekitar 1 jempol kencur, ya, kencur buat masak itu. Nah, itu semua diiris tipis-tipis atau bisa juga dikeprek. Nanti masukkan ke gelas yang agak besar, siram dengan air panas, tutup, ya, direndam di situ semua bahan itu di situ. Nah, itu buat peranti diminum. Untuk apa? Untuk mengatasi biasanya yang sudah mempunyai kendala lambung. Kalau makan berminyak sedikit langsung naik biasanya perih ke sini. Kalau biasanya makan pedas juga langsung, ya, naik, dan kaitannya biasanya dengan hipertensi biasanya juga. Kalau asam lambungnya naik biasanya terus tensinya naik. Nah, ini cukup ampuh sebenarnya untuk mengatasi itu hanya dengan itu, tapi rutin setiap hari minum itu. Insya Allah ini persiapan dari jasad kita untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, dimulai dari bulan Rajab ini. Yang selanjutnya bisa dipersiapkan idatul mal, ya, persiapan harta kita, persiapan ya, mal kita, harta yang kita punya, ya. Untuk apa? Untuk menghadapi bulan Ramadan, bukan untuk menghadapi bulan Syawal. Nah, tradisi yang terjadi di kita, di masyarakat kita itu biasanya orang nabung atau arisan, ya, nabung di RT misalnya, nabung untuk lebaran gitu, ya, kurang pas lah Bu. Kalau kita mengikuti anjuran baginda Rasulullah Muhammad SAW,
itu maka persiapannya harus disiapkan secara mal kita adalah untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka dari mulai minimalnya bulan Rajab masuk, kita sudah menyisihkan ya harta kita sedikit dari penghasilan kita, sebagian dari penghasilan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena apa? Karena nanti di bulan Ramadan itu bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lain, termasuk juga lebih istimewa dibanding dengan bulan haram ini. Karena kalau di bulan haram ini tadi saya jelaskan di depan bahwa ketika kita beramal soleh, ya bersedekah misalnya, maka kita hanya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Tetapi kalau di bulan Ramadan itu sampai tak terhingga nanti. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, sampai tak terhingga. Allah yang akan melipat gandakan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka persiapan mal ini, persiapan harta kita ini untuk menghadapi bulan Ramadan itu juga dilakukan dari sekarang. Maka yang berniaga, yang bekerja, yang sudah punya penghasilan, maka untuk kalau bisa meningkatkan daripada penghasilannya untuk disisihkan sebagian untuk menghadapi bulan Ramadan. Walaupun di bulan ini, di Rajab ini, maka diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW juga untuk memperbanyak sedekah ya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi juga sekaligus untuk mempersiapkan mal kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ini yang agak kesusahan itu sekarang ini karena kondisi ekonomi agak susah ya, dalam berniaga juga punten modalnya besar tapi untuk cari keuntungan sekarang susah, persaingan luar biasa secara ekonomi agak tidak berputar, bertahan untuk makan sudah luar biasa alhamdulillah. Tapi yakinlah ketika kita masuk bulan Rajab dan terus berdoa seperti yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan mendapat keberkahan bulan Rajab. Allah akan berikan ya rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka karena keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan disampaikan umur kita di bulan, maka kita sisihkan untuk menghadapi bulan Ramadan sekaligus menyisihkan untuk beramal, berinfak di bulan Rajab ini, meningkatkan amal-amal yang berkaitan dengan harta kita. Gitu. Ini biasanya memang paling berat, Pak Bu. Masalah harta ini paling berat. Karena ketika kita berjihad bersungguh-sungguh, pasti ayatnya bi amwalikum wa anfusikum. Jadi harta dulu. Jadi tidak akan ditagih jiwanya dulu. Wis sing penting kowe anak bi amwal. Bi amwal dengan harta dulu, baru dia berangkat dengan jiwanya, dengan jasadnya. Kalau hartanya masih eman-eman, ya, kalau kita masih eman-eman, diragukan keimanannya, Pak Bu. Mesti keimanan itu dikaitkan dengan amal soleh. Ya. Keimanan itu dengan amal soleh pasti. Sholat dikaitkan nanti dengan zakat. Itu pasti. Sok ayatnya, lihat. Misalnya tentang masjid. Ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa iqama sholah wa ata zakat. Ayatnya begitu. Maka dikaitkan dengan mal. Nah ini memang paling berat bagi siapapun. Apalagi yang di hatinya ya punten sing matane ketutup dunia itu. Itu angel banget,
Ketika orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dunia, harta itu diletakkan di tangannya, bukan di dalam hatinya. Maka berbeda dengan orang-orang yang dia kurang keimanannya kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan meletakkan hartanya itu di dalam hatinya, bukan di tangannya. Artinya ya eman-eman lah untuk bersedekah, untuk mengeluarkan sedekah, apalagi untuk mempersiapkan ketika nanti bulan Ramadan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan bersedekah. Nah, ini akan sangat sulit, apalagi di bulan Rajab ini juga diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di bulan Rajab ini akan manusia itu tertipu dengan pandangan matanya saja. Hanya dengan pandangan matanya saja dia yakin. Coba kalau kita jelaskan misalnya ke anak-anak sekarang atau ke milenial sekarang. Sholat Jumat, siapa yang datang, hadisnya siapa yang datang pertama kali dan di saf terdepan maka dia akan mendapatkan unta. Siapa yang datang nomor 2 di saf kedua maka dia akan mendapatkan pahala sebesar sapi. Ketiga mendapatkan kambing atau domba. Nah, ketika sekarang ditanya apa yang dia dapat, nggak dapat apa-apa. Punten nih, beli Jumatan jare oleh onta, teneng orang dituntun itu. Itu anak-anak sekarang tuh kayak gitu. Tetapi ketika ada pembagian, apalagi ini sekarang lagi musim kampanye ya, ada caleg, nah RT-nya undang-undang. Ngesuk kumpul nang omahku ki ana caleg kang DPR RI, pasti akan fana, pasti akan mati, pasti akan menuju akhirat. Karena kita menjadi pertama jadi generasi dunia. Ya. Yang kedua pasti akan menjadi generasi akhirat. Maka jangan sampai dia akan merasa selalu kurang terus. Tidak mungkin akan merasa cukup karena tujuannya adalah dunia. Sebesar apapun harta yang dia punya, dia akan merasa kurang. Seperti halnya orang yang meminum air lautan. Tambah banyak, tambah haus. Ini masalah dunia. Tetapi ketika cita-citanya adalah untuk mencapai akhirat, kehidupannya untuk negeri akhirat, maka dunia akan mengikutinya, akan datang, akan tunduk kepadanya dengan hina. Ya. Orang yang cita-citanya itu adalah akhirat, bukan dunia, maka dia menempatkan, tadi saya sampaikan, dunianya hanya di tangannya saja, tidak pernah memasukkan kepada hatinya. Tapi ini adalah perkara yang sangat sulit, ya, karena ini adalah perkara iman. Iman itu adanya di dalam hati, di dalam dada kita. Dan ketika iman itu tidak dibuktikan dengan amal, maka imannya itu bohong. Maka ketika sudah mengatakan, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, saya beriman kepada hari pembalasan, maka dia harus membuktikan bahwa dia tidak sayang, tidak eman-eman, tidak betitil, tidak gegem kencang ketika untuk beramal untuk dirinya, untuk keselamatannya di akhirat kelak. Tapi ini sekali lagi adalah perkara yang sangat berat kita lakukan. Apalagi ini tadi hari Jumat ya. Hari Jumat adalah Yaumul Bid, rajanya hari. Yaumul Ayyan, rajanya hari dari hari-hari yang lain. Sebaik-baik hari itu hari Jumat. Maka di situ juga ada diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk banyak pertama bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, memperbanyak solawat ini di hari Jumat tadi. Terus juga memperbanyak infak ternyata berkait lagi dengan infak lagi, dengan mal lagi, dengan harta lagi. Nah,
ketika kita iman, ketika kita mengakui bahwa baginda Rasulullah adalah suri toladan kita, panutan kita, beliau adalah orang yang sangat dermawan, maka ketika kita mengakui, mengikuti baginda Rasulullah SAW tanpa dibuktikan dengan mengikuti jejak beliau, maka apakah kita sebagai pengikutnya atau bukan? Nah, ini dipertanyakan. Ya. Baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk banyak berinfak, ya, banyak bersolawat di hari Jumat, banyak berinfak di hari Jumat, maka kita hendaknya mengikuti jejak beliau untuk bersolawat, berinfak di hari Jumat, untuk memperbanyak doa. Di hari Jumat ini banyak doa, terutama doa setelah asar atau menjelang maghrib di hari Jumat. Ya, kita berbanyak doa-doa itu ijabah. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di bulan Rajab ini, yang insya Allah di bulan Rajab ini adalah amal-amal itu akan ya dilipat gandakan. Doa-doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keutamaan-keutamaan di bulan Rajab ini untuk kita terus meningkatkan amalan-amalan kita, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholawat, memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran, ya, dan berbagai macam amalan-amalan yang lainnya yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan dengan manusia. Maka kita sebagai umat beliau, baginda Rasulullah SAW, mencontohkan kepada kita untuk banyak bersedekah, maka kita mengikuti atau sami'na wa ata'na. Apakah boleh untuk mempersiapkan untuk misalnya menyambut bulan Ramadan, karena setelah Ramadan itu ada Idul Fitri, yang di sana ada tradisi-tradisi yang setelah sholat Id itu silaturahim, dan silaturahim itu banyak orang yang menggunakan baju-baju baru, artinya dengan pakaian-pakaian baru. Boleh saja, tidak apa-apa mempersiapkan dari sekarang, tapi hendaknya ini ibu-ibu kalau mau membelikan anaknya mungkin sarung yang baru, baju yang baru, sebaiknya sebelum masuk bulan Ramadan. Ya. Jadi untuk apa? Untuk memperkhusuk ibadah kita bulan Ramadan. Persiapannya dari mana? Dari sekarang. Kalau memang sekarang ada, belikan sekarang. Besok begitu masuk bulan Ramadan sudah tidak memikirkan yang kayak gitu Gitu. Ini karena kebanyakan tradisi yang sudah salah, ya. Nanti pokoknya mendekati 10 hari terakhir ini baru ribut. Ini bapak-bapaknya juga itu yang harusnya ya, dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya dan para imam itu, mereka sepakat dan tidak berselisih paham untuk iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid itu 10 hari terakhir. Tapi rata-rata sekarang ini banyaknya 10 hari terakhir bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk untuk menghadapi Lebaran. Nah, ini harus persiapan dari sekarang. Nah, mal itu disiapkan dari sekarang untuk apa? Ya untuk itu diantaranya. Biar kita nanti ketika bulan Ramadan 10 hari terakhir maka disunahkan sunnah muakkadah untuk beriktikaf, Pak, berdiam diri, meneng nang masjid, orang mikiri dunia, nggak mikiri kerjaan, nggak mikir apa, pokoknya fokus untuk 10 hari itu bermunajat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berdoa, banyak ibadah, tilawah Al-Quran, punya aktivitas itu dilakukan di masjid, tidak ngurusi dunia. Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sampai wafat, diteruskan oleh keluarganya, diteruskan oleh para sahabat, diteruskan tabi-tabiin, para imam. Nah, kalau sekarang ini rata-rata ya, mohon maaf ini, ibu-ibunya kalau 10 hari terakhir nutut ke urung tuku kelambi anyar pak ke anaknya, repot kalau kayak gitu. Ya, ya, makanya disiapkan dari sekarang. Maka saya sampaikan di sini agak banyak mengupas tentang mal ini, karena memang ini sangat penting, sangat mengganggu nanti ketika kita menghadapi saum Ramadan. Ya, persiapannya dari sekarang. Bapak-bapaknya ini ketika sekarang ada uang, misalnya itu ya
Kalau bisa sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum itu sudah beres urusan-urusan yang kayak gitu. Terus menyiapkan malnya besok ketika bulan Ramadan terakhir sudah ada lah. Nah, kalau saya pribadi kadang-kadang nggak ada, tinggal aja di masjid, di masjid. Alhamdulillah kalau di Masjid Petrohim saya mengawali dari tahun berapa ya kita pokoknya sudah ya udah tinggal aja seperti itu dan tinggalkan biar apa biar kita khusyuk gitu kita khusyuk. Maka ini kewajiban nanti ibu-ibu kalau banyak menuntut bagaimana bapaknya bisa iktikaf malah disuruh 10 hari terakhir Pak ini belum dapat ini akan ganduli sama-sama pengen tidak mendapatkan apa namanya pahala yang luar biasa di bulan Ramadan karena tidak ada persiapan yang matang secara mal. Ini penting sekali ya, secara ekonomi. Secara ekonomi bahu membahu, saling membantu di antara sesama muslim. Ini harus dibentuk jaringan-jaringan seperti itu biar antara satu muslim dengan muslim yang lainnya itu saling tertolong secara ekonominya dan dalam beribadah nanti akan semakin baik, semakin khusyuk, semakin tertib dalam menghadapi terutama ibadah. Persiapan ruh kita, persiapkan keilmuan kita tentang bulan Ramadan, persiapan jasad kita atau fisik kita untuk menghadapi bulan Ramadan, dan yang penting banget itu yang Sa'bannya akan datang, kita disampaikan umur kita di bulan Ramadan yang akan datang, dan kita terus berdoa setiap waktu, 5 waktu, usahakan untuk berdoa terus Pak Bu. Untuk berdoa terus, minta diberkahi bulan Rajab ini, bulan Sa'ban, dan minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sekarang ini kelihatannya sehat, tapi belum tentu kita akan sampai ke bulan Ramadan. Maka mintalah terus untuk dipertemukan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan di antara kita, biar kita bersama-sama menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, menjalani bulan Rajab dan bulan Sa'ban itu dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan keluarga, yang insya Allah itu akan membawa kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya insya Allah cukup sekian, dan apabila ada datangnya kebenaran semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan semua dari hawa nafsu dan kebodohan saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.